Oke, suaranya nggak halo. apa-apa nggak? Kenapa? Kak, aku suaranya nggak apa-apa nggak? Aman-aman. Oke, Ibrahim bisa on cam, Ibrahim. Biar kelas kita makin interaktif lagi nih. Ibrahim ya. Oke, sebentar aku sambil adjust lightingku ya, teman-teman ya. Biar lebih terang. Oke, sip. Oke, selamat datang, selamat malam teman-teman. Selamat datang di kelas hari ini ya, teman-teman ya. Seperti biasa kita ada kelas teman-teman di eh, Jumat malam ya, teman-teman ya, di hari ini. Oke, tadi sebelumnya aku udah mengabarkan teman-teman ya. Tadi memang aku hujan teman-teman ya. Tadi takutnya ada kendala dan alhamdulillahnya untungnya tadi hujannya sempat berhenti dan aku bisa sampai rumah sesuai sama jadwal kelas teman-teman. Jadi kita tetap kondak ya kelas kita hari ini teman-teman semua sesuai dengan jadwal kita. Oke, sebelum kita start teman-teman seperti biasa aku mau nanya dong terkait kabar teman-teman. Mungkin start from Ibrahim. Coba Ibrahim gimana Ibrahim kabarnya? Boleh dong diinfokan kabarnya. Oh, baik sih. Baik, kesehariannya gimana? Liburannya ngapain aja nih? Oh, eh, main-main aja. Main aja. Main apa liburannya selama liburan? Ya main game sih. Oh main games. Main games apa Terus tuh? hari ini ada wedding party sih sekarang. Tapi sekarang udah selesai dari pagi itu Oh oke. Wedding party di mana? di rumah aku. Oh di rumah kamu. Siapa yang nikahan? Ibrahim. Kakek aku sama eh mbaknya. Oh I see. Oke kalau gitu. eh, Thank you. Ibrahim ya udah update terkait kabarnya. Thank you. Oke, untuk tugas algonya gimana? Ada kendala gak sejauh ini? Kurang tahu aku. Kurang tahu ya. Berarti so far berarti aman ya. Berarti ya. Belum ada kendala ya. Oke, kalau gitu, thank you. Ibrahim sudah update terkait kabarnya. Lanjut ke Andra sekarang. Coba, Andra gimana Andra kabarnya? Lagi di mana nih? Masih liburan kah apa gimana? Masih liburan. Oh, masih liburan. Lagi ngap gimana nih kegiatan selama liburannya? Cuma main HP doang di rumah. Sama tadi habis berenang. Oh, oke. Cuma oke main HP sama tadi udah berenang ya. Oke, kalau gitu. Untuk tugas algonya gimana? Dari Andra sendiri ada kendala gak buat tugas algonya? Kalau kendala sih kurang tahu sih Kak. Kurang tahu. Berarti so far masih aman aja kah? Siang mana gitu. Masih aman aja ya. Oke, kalau gitu thank you Andra sudah update terkait kabarnya. Mungkin lanjut lagi nih terakhir ada Marco. Coba Marco gimana Marco? Kabarnya Marco? Boleh dong diupdate terkait kabarnya Marco? Halo Marco, gimana kabarnya? Kabar baik. Oke, Hmm, liburannya lagi di rumah aja nih Marco berarti ya. Liburannya di rumah aja ya. iya Kak. Oke, kalau gitu. Tugas algonya gimana Marco? Ada kendala gak buat tugas algonya? Enggak sih. Nah ya, so far aman ya. Oke, kalau gitu teman-teman ya, thank you sudah update terkait kabarnya. Jadi buat hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi nih materi kita di modul 5 ya, teman-teman ya. Jadi kalau di pembelajaran sebelumnya kita kan udah belajar namanya membuat adegan dalam permainan ya. Jadi kita membuat adegan lah dalam permainan kita di Bahasa Indonesia kemarin. Kita kemarin tuh kita harusnya menggunakan salah satu aplikasi desktop, cuman yang aku bilang kemarin ya, karena di sini teman-teman menggunakan iPad dan juga tab, sehingga tidak bisa. Sehingga kita minggu lalu kita menggunakan Canva Online Editor ya, teman-teman ya. Cara kita ngekat, cara kita kita juga membuat GIF gitu ya, menggunakan ya suatu web ya, web kemarin ya, Easy GIF buat kita membuat GIF dari hasil editan kita di Canva. Nah, hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi di modul 5 ini. Kita akan lanjut ke namanya modul 5 pelajaran 3 terkait namanya penyempurnaan dan juga presentasi permainan, teman-teman. Nah, jadi kita di sini akan menyempurnakan dan juga mencoba untuk mempresentasikan apa sih yang udah kita buat teman-teman semua. Nah, itu masih tergabung dalam modul 5 kita ya, jadi terkait namanya pembuatan video. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja ya teman-teman ya untuk masuk ke dalam slide-nya. Aku izin
share screen teman-teman. Wait, I will share the screen. Hopefully teman-teman bisa melihat ya. Oke, aku izin share screen. Yang lainnya boleh on cam ya. Mungkin Ibrahim juga boleh on cam. Ibrahim biar kelasnya makin interaktif. Jadi sebisa mungkin teman-teman aku minta tolong boleh on cam ya. Biar nanti kelas kita makin interaktif. Biar aku juga bisa ngeliat nih teman-teman reaksinya gimana, reactionnya. Biar aku bisa tahu juga. Jadi please be make sure tolong dinyalakan kameranya ya teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Harusnya share screen-nya mulai udah kelihatan nih. Terkait namanya modul 5 pelajaran 3, namanya adalah penyempurnaan dan juga presentasi terkait permainan teman-teman semua. Oke, tinjauan terlebih dahulu nih di sini. So, hari ini kita akan menjalani pelajaran terakhir dalam mengembangkan permainan berbasis teks. Sekarang, ayo kita kerjakan kuis tentang materi yang sudah kita pelajari sejauh ini. Nah, jadi ntar di sini kita akan ada ngerjain kuis nih, teman-teman. Nah, teman-teman boleh ke dalam platform di sini, lalu kerjain bagian kuis ya, teman-teman ya. Let's go yuk, boleh ke bagian kuis semua, teman-teman, ke segmen kuis. Kita akan coba mengerjakan kuisnya yang di bagian sini nih. Jadi ada kuis nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dicoba aja ya, dicoba dikerjakan. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira teman-teman tuh pemahamannya selama pembelajaran itu seperti apa sih buat segmen kuis ini sendiri. Yuk, boleh share screen semuanya ya, teman-teman. Kak, maaf Kak. Ini kamera Anda suka mati-mati sendiri Kak. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Thank you buat ngabarin ya. Mungkin nanti kalau misalkan mati, nanti aku nanya lagi ya ke Andra ya, kalau misalkan mati. But that's okay, thank you sudah kasih kabar ya terkait hal itu. Oke, yuk, boleh ke bagian kuis, teman-teman. Nah, di sini kuis, ya belum ada yang join nih. Yuk, let's go. Di sini masih 0 siswa nih yang join, jadi di sini ada 7 soal ya. Nah, di sini oke, baru 1 orang yang join. Jadi boleh ke segmen kelas, teman-teman, dibuka ke platform, terus ke 18, nah itu. Andra pilih 18, terus pilih segmen kuis. Nah, jadi kita akan kerjain kuis. Di situ sebelumnya juga ada pedoman, teman-teman ya. Jadi misalkan yang mau baca terkait pedoman apa aja sih yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, itu bisa juga ke bagian situ ya, teman-teman. Jadi kita di sini belajar gimana cara kita apa nih? Kita publish gitu ya bahasanya, kita mempublikasikan hal yang sudah kita kerjakan ya. Nah, itu di bagian pedoman. Jadi misalkan ada yang mau cek-cek dulu, itu bisa banget ya di sini. Nanti di sini ada juga namanya Netlify segala macam. Nah, itu bisa dibaca-baca juga, teman-teman ya. Nah, nanti kurang lebih nanti berkaitan sama ini juga lah, teman-teman. Oke, coba aku cek lagi nih kuis yang udah join berapa orang nih. Coba di sini udah 2. Yuk, yang lainnya boleh ke dalam platform, teman-teman. Let's go. Yang masih belum. Coba Marco, sudah belum Marco? Marco pilih kuis ya, Marco. Di nomor 18 terus pilih kuis. Ibrahim juga sama. Di sini sudah siapa aja? Coba aku cek share screen-nya nih udah join adalah Andra ya. Andra udah join. Oke, Andra sudah. Terus siapa lagi nih? Coba Marco di sini udah pilih belum? Nah, Marco sudah. Ibrahim sama Barik apakah sudah? Ibrahim dan juga Barik apakah sudah memilih? Udah belum nih? Biar aku coba cek nih, biar aku tahu. Udah. Sudah, coba aku cek lagi ya. Yang sudah masuk nih berapa orang nih? Let me check. Kayak ini dia, udah 3. Nah, berarti di sini kurang 1 lagi nih, 1, 2, 3, 4. Kurang 1 lagi, siapa masih belum join, teman-teman? Make sure di sini ada 4 ya. Nanti harus kalau ada Asia juga join, jadi 5. Nah, siapa nih yang masih belum join? Yuk, one more. Aku tunggu sampai jam 7:10 ya, teman-teman ya. Jadi sampai jam 7:10 kita akan start kuisnya. Siapa nih yang masih belum join? Yuk, let's go, teman-teman. Ibrahim, apakah sudah? Ibrahim, yang lainnya gimana? Tadi Barik katanya sudah ya. Barik sudah. Andra sudah. Marco juga sudah. Coba, wait. Nah, di sini sih yang belum. Ibrahim, halo, halo Ibrahim. Apakah suara aku terdengar, Ibrahim? Iya, Kak. Udah join belum? Udah masuk belum, Ibrahim? Nah, udah ada Asia Tunggu, juga. aku lagi itu. Yuk, Asia boleh langsung masuk ke platformnya, Asia ya. Masuk ke platform dan pilih segmen kuis ya. Jadi pilih lesson 18 di pembelajaran hari ini. Terus juga habis itu pilih segmen kuis. Gitu. Jadi kita akan kerjain kuis ya, teman-teman, buat pembelajaran kita di hari ini, teman-teman semua. Coba boleh dong di kesana ke segmen kuis dan juga dicoba kerjakan, teman-teman. Nah, nanti aku akan start di sini.
Di sini yang baru terlihat bergabung ini baru ada 3 nih. Berarti kurang 2 lagi nih teman-teman. Yuk teman-teman yang masih belum join, aku tunggu. Yuk secepatnya mungkin di jam beberapa menit lagi kita akan mulai. Boleh sama share screen juga ya biar aku bisa lihat ya teman-teman. Barik mungkin boleh share screen juga Barik. Lalu juga Asya, Ibrahim. Boleh sama share screen juga biar aku bisa lihat nih udah sampai mana. Apakah sudah sesuai gitu, udah masuk ke dalam kuisnya apa belum. Oke, Barik. Oke, Barik juga sudah ya. Oke, good. Barik sudah. Yang lainnya gimana? Yuk, boleh yuk. Asya, Asya gimana Asya? Oke, sudah. Barik, pilih segmen kuis ya. Kamu kayaknya coba pilih nomor 18. Barik. Pilih nomor 18. Tadi mana? Nah, udah ya. Oke, tadi gimana? Kita mungkin mulai ya, teman-teman ya. Oke, ini baru 2 nih. Ayo, siapa nih yang belum masuk dalam kuis? Nah, ada 3. Oke, aku start dari sekarang ya, teman-teman ya, karena waktu juga. Oke, let's go. We start. Nah, di sini ayo, Tunggu teman-teman. Kak, aku mau ke Chrome. Oh, oke, bisa langsung join aja ke kuisnya ya. Nah, ini apa nih? Lengkapi bagian yang kosong dalam definisi yang berkaitan dengan AI di sini. Nah, ini apa nih? Kira-kira keseluruhan data yang terorganisir dan digunakan untuk pra-pelatihan jaringan syaraf. Nah, lalu juga ini apa nih? Kira-kira dia merupakan deskripsi dari proses generasi. Nah, terus habis itu juga di sini adalah dia bilang merupakan sekumpulan apa nih? Sekumpulan dari teknologi AI menurut cara kerja otak manusia. Nah, ini kira-kira apa nih, teman-teman? Coba aku pakai screen-nya Andra di sini. Nah, kira-kira number one jawabannya apa aja nih, teman-teman? Yuk, coba dicoba jawab ya, teman-teman semua. Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira jawabannya apa? Jadi diisi ya, diketikkan, teman-teman, di bagian situ. Diketikkan. Nah, apa yang pertama, teman-teman? Yuk, dicoba ketikan dulu ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kayak ada yang pernah kita belajar namanya apa? Ada namanya data set. Nah, kira-kira data set itu apa? Aku kasih clue ya. Data set tuh kira-kira apa sih data set? What is data set, teman-teman? Oke, ayo waktu. Ingat teman-teman, ada waktu. Jangan lupa submit ya. Sisa di sini 40 detik lagi, teman-teman. Let's go. 40 seconds di sini. Waktunya kita cuma punya 40 detik aja, teman-teman. Make sure ya, teman-teman, waktunya tuh nggak habis nih buat di sini. Apa nih kemarin? Teknologi AI meniru cara kerja otak manusia. Apa namanya? Jaringan syaraf. Apakah benar? Jaringan syaraf? Atau mungkin apa? Nah, oke, yuk. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi di sini masih belum benar ya, teman-teman ya. Nah, coba tuh lihat apa aja. Jawabannya ada yang ya, jawaban benar tuh bagian apa tuh? Di situ berarti ada dataset, terus juga apalagi ada prompting, teman-teman ya. Ada juga di sini jaringan syaraf. Jadi kita punya beberapa hal terkait hal itu ya. Oke, kita next. Lanjut ke soal berikutnya. Apa nama sumber informasi tentang dunia permainan, termasuk karakteristik utama dan juga sekunder, teman-teman. Nah, itu kira-kira apa sih sumber informasi utama? Yuk, waktunya 1 menit, teman-teman, buat milih. Kalau misalnya udah milih, jangan lupa buat di send ya, teman-teman ya, dipilih, di checklist maksudnya. Yuk, apa nih? Aku udah jawab nih kira-kira. Jawabannya apa nih kira-kira? Ya, yuk 30 detik, teman-teman. Let's go, 30 seconds.
Oke, nanti kita lihat nih, nanti ada rankingnya, teman-teman. Kira-kira siapa nih yang jawabnya yang paling benar. Nah, di sini masih, jadi jawabannya apa di sini? Jadi adalah pengetahuan ya, teman-teman ya. Jadi sumber utama informasi tentang dunia permainan, termasuk karakteristik, karakter utama, dan juga sekunder, itu adalah pengetahuan ya, teman-teman. Jadi kita bisa bilang dia itu sebagai pengetahuan ya, buat hal ini. Oke, next. Kak, Yes? tadi yang soal nomor 2 tadi itu aku jawabnya benar tapi jadi salah gitu. Oh ya? Coba nanti kita Ah, coba cek lagi ya di akhir ya. Nah, ini sekarang teman-teman diminta untuk menyusun topik prompt nih di sini. Jadi digeser-geser. Nah, ini kira-kira urutannya seperti apa sih? Nah, boleh dicoba geser-geser, teman-teman. Jadi di sini satu ini cuman bisa memuat satu aja nih, teman-teman. Jadi nggak ada yang dua. Jadi cuma satu kolom nih isinya cuma satu. Nah, coba dicek kira-kira jawabannya yang bener gimana. Yuk, jangan lupa. Ayo, waktu, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang benernya apa sih? Nah, tadi ya, jadi ada structure-nya, ada tindakannya dulu, terus juga di sini sebagai simultan ya tentunya itu adalah target usia dan segala macamnya, teman-teman ya. Nah, coba kita next dulu aja ya buat hal ini kita karena kita masih banyak pertanyaan nih. Nah, sekarang tugasmu ada membuat video klip menggunakan kecerdasan buatan AI, cocokkan nama-nama jaring syaraf dengan kemampuan masing-masing. Kita udah belajar nih kemarin-kemarin, teman-teman. Nah, ini kira-kira fungsinya tuh apa aja? Stable audio buat apa sih kemarin stable audio? Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, coba kita masih ada 2 menit nih, teman-teman. Oke, jadi semuanya menjawab dengan benar ya di bagian sini ya. Nah, jadi fungsinya apa aja? Runway itu buat membuat video untuk klip video ya, teman-teman ya. Ada juga Stable Audio, itu buat bikin musik untuk klip video. Ada juga ChatGPT ya tentunya buat kita bikin skrip ya untuk klip dari suatu video. Ada juga di sini Vision Brand, teman-teman. Itu buat kita membuat sampul lah, let's say. Kita bisa buat sampul untuk klip video dengan menggunakan Vision Brand. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk lagi nih. Apa yang dapat dilakukan oleh jaringan syaraf runway? Nah, kan runway itu buat apa sih? Teman-teman tadi runway itu buat apa? Runway itu buat apa kemarin? Tadi masih ingat runway? Nah, yuk kira-kira 10 detik lagi. One more. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, apa jawabannya sih? Nah, jadi jawabannya apa? Untuk membuat video berdasarkan deskripsi dari suatu teks ya, teman-teman ya. Jadi, itu dia jawabannya cara kita membuat runway ya. Jadi, dia itu bisa membuat video berdasarkan deskripsi dari suatu teks. Oke, lanjut lagi. Desainer suara untuk menambahkan suara kaca pecah ke mobil dalam permainan, kategori apa sih yang kira-kira akan dipilih oleh desainer nih? Nah, kira-kira buat hal ini nih, teman-teman. Kira-kira apa sih jawabannya? Ketika desainer tuh pengen ditugaskan untuk mendapatkan efek suara kaca pecah mobil gitu dalam permainan. Jadi kita pengen nambahin ada efek suara, bahasa itu ada ya kaca mobil pecah gitu ya dalam permainan. Kira-kira apa nih kategorinya buat hal ini? Yuk, bisa dipilih aja, teman-teman. 20 seconds, 16. Oke, yuk bisa dijawab, teman-teman. Kira-kira yuk 10, 9, 8, 7, 6. Oke, coba kita cek ya. Jadi jawabannya apa jawabannya? Jawabannya adalah kebisingan sinkron atau namanya Foley, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini kita tuh ditugaskan untuk menambahkan suara kayak let's say itu suara kaca pecah mobil ke dalam permainan. Nah, di sini kategori yang perlu kita pilih itu adalah apa? Ya, itu adalah si kebisingan sinkron ya atau bahasanya Foley di bagian sini, teman-teman semua. Oke, next. Pilih pernyataan yang benar tentang mesin permainan di Twine, teman-teman. Nah, ini kira-kira Twine itu apa aja sih? Twine berbasis pada HTML. Is it correct? Dia bisa menggunakan JavaScript dan juga CSS.
Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Aku kasih clue, kita punya 2 jawaban benar di bagian sini. We have to correct answers. Nah, oke. Jadi jawabannya apa aja sih? Jadi Twine itu berbasis HTML ya, teman-teman ya. Tapi fungsionalitasnya juga diperluas dengan CSS dan juga JavaScript. Nah, terus juga proyek di Twine tuh disebut sebagai suatu cerita ya, teman-teman ya. Dan terdiri dari paragraf-paragraf. Itu dia. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Dan sekarang kita akan cek nih, kira-kira siapa sih yang eh, ada ranking di sini. Kita lihat urutannya itu siapa aja. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi nomor 1 ternyata di sini Marco nih. Marco dia menebak yang paling banyak ya teman-teman ya. Paling benar nih. Marco menebak paling banyak. Very good Marco. Yang lalu yang kedua di sini ada ya banyak banget ya. Jadi di sini nggak ada yang ketiga. Karena skornya sama semua ya teman-teman ya. Oke, sambil aku share juga teman-teman di chat ya teman-teman ya. Nah, mungkin nanti bisa dicoba pelajarin lagi juga teman-teman terkait hal ini ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman bisa lebih terbiasa dan juga paham nih terkait konsepan dari apa sih yang kita pelajarin di hari ini. Oke, kita mungkin masuk dulu aja nih teman-teman ke dalam materi ya. Jadi kita udah bahas sedikit tentang kuis ya teman-teman. So far so good ya teman-teman bisa menebak. Ada juga walaupun masih yang salah, that's okay. Kita akan coba pelajarin lagi teman-teman ya dan hopefully nanti di next mungkin nanti kita akan lakuin kuis lagi dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mempublikasikan permainan ya. Jadi kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat dibilang di sini. Kita udah membuat alur cerita yang seru dan juga karakter yang menarik. Kita juga mengembangkan mekanik permainan dengan alur cerita yang menarik dan juga konsekuensi dari setiap pilihan, teman-teman. Kita juga menambahkan suasana, membuat gambar, efek suara, sulis suara, dialog, dan juga klip video untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Kita juga bekerja pada terbuka dan juga menguji dari permainan yang ada, teman-teman semua. Nah, selanjutnya apa nih buat hal ini di bagian ini? Nah, di sini pertanyaannya ya, jika permainan tetap ada di komputer kita, tidak ada orang lain nih yang bisa memainkannya. Betul nggak? Jadi ketika kita tuh udah punya gamenya, contoh di Twine. Tapi kita cuma punya di komputer kita aja. Nah, sayangnya kalau hal itu ya, orang lain nggak bisa mainin, kecuali dia pakai laptop kita. That's a problem, teman-teman ya. Itu merupakan suatu masalahnya. Nah, lalu untuk mendapatkan pengalaman, pengembangan yang nyata, nah di sini penting nih, untuk kita melewati seluruh proses dari ide hingga adanya publikasi, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar cara mengunggah permainan ke internet agar bisa dibagikan ke teman-teman semua ya. Kita juga akan coba untuk bisa menerima masukan dan terus juga mengembangkan proyek di bagian sini. Nah, di sini kita juga akan coba mempublikasikan yang permainan kita di internet nantinya, teman-teman. Yaitu nantinya permainan itu bisa diakses lewat tautan ya, mungkin setelah kita unggah itu bisa diakses. Kita juga bisa membagikannya ke teman-teman ya, dan juga menerima masukan dari teman-teman lainnya. Dan juga ini juga tentunya free ya, teman-teman ya, dan hanya membutuhkan beberapa menit aja. Jadi bisa dibilang nih, ini nggak bakalan sulit kok, teman-teman. Ini bakalan seru dan juga challenging lah, tapi seru, tetap seru. Nah, di sini hosting di sini diperlukan ya, teman-teman, untuk melakukan publikasi. Nah, kira-kira hosting itu apa sih? Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga hosting itu kayak hostinger atau enggak kayak ya macam-macam lah. Nah, dia merupakan layanan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyimpan informasi di server dengan akses jaringan yang terus-menerus, teman-teman. Jadi itu ibaratkan tuh kita kayak menyewa ruang di sebuah komputer ya, yang berjalan selama 24 jam sehari, atau bisa dibilang juga selama 7 hari dalam seminggu. Nah, lalu saat kita membuat situs web, teman-teman, contoh let's say kita buatin permainan atau mungkin aplikasi, kita tuh memerlukan nih suatu tempat untuk menyimpan semua file agar orang lain bisa melihat dan juga bisa menggunakannya, teman-teman. Jadi yang aku garis bawain lagi, teman-teman, jadi saat kita membuat suatu situs web di bagian sini, kayak let's say kita buatin permainan atau mungkin aplikasi, kita tuh memerlukan tempat ya, teman-teman ya, untuk kita menyimpan semua file agar mungkin ada orang lain gitu ya bisa melihat dan juga bisa menggunakan hal tersebut. Nah, di sini hosting itu menyediakan ruang tersebut, teman-teman. Ini mana nantinya hosting juga memastikan bahwa situs web kita tuh selalu dapat diakses secara online oleh siapa saja yang ingin mengunjunginya. Jadi di sini dengan ada hosting, dia tuh akan memastikan nih bahwa situs web kita tuh bisa diakses secara online ya oleh siapa saja ketika pengen mengunjunginya. Nah, salah satunya adalah di sini adalah Netlify ya, teman-teman ya. Nanti kita akan coba menggunakan Netlify ini. Ini dia itu merupakan layanan gratis yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan situs web dan juga permainan HTML di internet. Keunggulan Netlify apa aja? Ya tentunya dia itu gratis, teman-teman. Lalu juga pembuangannya cepat, cukup seret dan juga lepas filenya. Permainan yang dapat diakses melalui tautan tanpa pengaturan yang rumit. Nah, jadi di sini dia itu lebih gampang lah, easy buat kita operate, teman-teman semua. Nah, sebelum publikasi, mari kita siapkan folder proyeknya dulu, teman-teman. Jadi,
ganti nama file HTML, nanti teman-teman nanti akan aku contohin ya. Jadi nanti dari permainan Twine yang udah kita buat sebelumnya, teman-teman, itu diganti tulisannya jadi index.html. Jadi nanti teman-teman yang masih belum download Twine-nya, versi web itu nggak apa-apa. Ntar jangan lupa di-download, make sure namanya adalah index.html ya. Lalu juga di foldernya ditaruh di sama, tempat yang sama dengan file tersebut disimpan. Nah, nanti tinggal buka situs namanya Netlify aja nih aku sebutin, kita tinggal drop dan juga seret folder tersebut ke dalam window di sini ya, teman-teman semua ya. Jadi kita seret dan jangan lupa di sini mungkin ada registrasi teman-teman ya. Jadi tinggal register aja, masukin account-nya. Di sini kita pakai yang free aja ya, teman-teman ya. Di sini dengan ada free ya, dia bisa live selama 1 jam lah. Lalu jadi caranya gimana? Tinggal ke pendaftaran, saya upload email di sini, terus juga tinggal dimasukin aja. Dan untuk menghemat waktu, teman-teman ya, mungkin di sini bisa pakai akun Google aja nih, biar lebih cepat ya. Akun Google kah, atau nggak apapun gitu ya. Jadi biar lebih cepat, atau mungkin kalau ada yang punya GitHub, boleh juga pakai GitHub. Nanti jangan lupa dicek emailnya, teman-teman, dan nanti tinggal ikutin aja lah. Ada link, ada OTP, dan segala macam, tinggal ikutin aja dari situ. Nanti dengan hal ini, ntar kita tinggal klik namanya Open Production Deploy nih, teman-teman, di bagian sini. Buat kita pergi ke Productions ya. Nanti kita bisa mengakses situs web dengan permainan kita sendiri. Gitu. Jadi ntar tinggal ke bagian sini aja nih, Open Production Deploy, buat kita mendeploy website kita ya, teman-teman semua. Terus nanti tinggal di copy dan kita paste. Nah, di bagian, ya let's say di sini aku paste di bagian ini ya, URL bar ya. Udah, nanti muncul deh kayak gini nih. Itu pas kita paste, nanti dia langsung munculin isi kontennya tuh ada apa sih di dalam link tersebut. Sini apa aja, kamu berdiri di jalan Aeorium sambil memegang sebuah buku di tanganmu. Ini salah satu contoh ya, teman-teman ya. Nah, dan dengan hal tersebut, nanti permainan kita sekarang sudah tersedia nih secara online, teman-teman semua. Nah, kita akan coba publikasikan game kita ya, teman-teman ya. Mungkin habis ini nih. Karena kebetulan sekarang sedang azan, teman-teman. Jadi mungkin kita akan ada short break terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut ke tasnya. Jadi teman-teman boleh istirahat dulu sejenak, teman-teman ya. Habis ini kita akan discuss mengenai Netlify dan aku akan bahas ya. Sip, boleh istirahat dulu teman-teman sampai jam 7.30 ya, teman-teman ya. Jadi kita istirahatnya sebentar aja. Boleh minum dulu, yang mau minum boleh minum dulu sebentar. Dan habis itu kita lanjut lagi di jam 7.30 ya, teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di jam 7.30, teman-teman semua. Thank you.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin boleh teman-teman boleh on cam lagi ya, teman-teman. Asya, Barik, Ibrahim, Andra, Marco. Yuk, boleh on cam lagi, teman-teman. Kita lanjutin lagi buat kelas kita ya, teman-teman semua ya. Let's go. Yang masih belum on cam, boleh tolong on cam ya, teman-teman ya. Oke, thank you, Barik sama Asya. Jangan lupa juga buat on cam ya. Oke, nah jadi di sini kita akan coba menerbitkan permainan kita, teman-teman. Jadi di sini teman-teman diminta untuk menyiapkan folder proyek ya, dan juga mengubah nama file HTML menjadi index.html di bagian sini. Lalu juga buka situs namanya Nativefly ya di sini. Nah, nanti kita tinggal unggah aja gitu. Dan nanti jangan lupa juga bagian pekerjaannya di dalam Hall of Fame ya, teman-teman semua. Yuk, let's go. Jadi kita akan coba dulu, teman-teman, buat hal ini. Oke, nah ntar ada task yang kedua ya di sini ya. Kita akan kerjain dulu segmen ini. Teman-teman boleh ke tasknya. Nah, tinggal dibuka tasnya aja, teman-teman. Ini aku buka tasnya lagi ya, teman-teman semua ya. Wait, I'm opening the task. Nah, tadi kita udah segmen kuis, sekarang kita kerjakan segmen selanjutnya, yaitu mempublikasikan. Nah, di bagian sini. Ini bisa dibaca aja, ada dokumentasinya. Teman-teman tinggal dibaca aja dokumentasinya, bisa di next-next aja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah bisa ke next. Nah, di sini kita tinggal pergi ke Netlify, teman-teman ya. Oh iya Jadi Kak, salah satu, apa? kan nama filenya harus index.html. Betul, harus indeks HTML, karena kalau enggak nanti nggak kebaca di Netlify-nya. Nah, ini aku share screen ya, teman-teman ya. Kita ke Netlify. Ini aku share Netlify-nya, teman-teman. Nah, ini aku screen 2. Nah, lihat ya. Nah, aku sebelumnya udah bikin juga nih, teman-teman ya, terkait hal ini. Jadi, teman-teman mungkin boleh lihat screenku dulu di sini. Nah, di sini aku udah login ya, teman-teman ya. Kebetulan aku sudah login di Netlify-nya ini. Nah, ini mungkin kalau aku logout dulu ya. Aku logout dulu. Nah, ini aku contohin dari awal banget ya. Di sini aku pakai Google, teman-teman. Jadi, ini lebih gampang pakai Google. Google, pakai yang lain juga bisa. Cuman aku sarankan sih pakai Google ya. Karena kan menurut aku paling simple. Nanti kalau misalnya udah, teman-teman. Nah, di sini ntar dia ada nanya nih, want to deploy a new project without connecting to Git. Nah, tinggal drag and drop your project folder here. Nah, caranya gimana? Teman-teman, kalau yang di iPad juga harusnya sih udah paham ya caranya gimana ya, teman-teman ya. Nah, ini aku contohin, teman-teman. Aku ke Algorithmics. Sorry, aku ke Twine dulu ya. Jadi, teman-teman yang ada di Twine versi online, nah ini aku contohin dulu mungkin Twine-ku, teman-teman. Twine, wait. Twine ya. Sebentar, aku akan checking Twine di bagian sini. Nah, ya ini Twine-ku ya, teman-teman yang pakai versi web tentunya di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal kita download aja nih di sini. Kita publish to file ya. Klik publish to file di bagian sini. Nah, make sure teman-teman kalau misalnya mau ada gambar. Nah, di sini kan aku nambahin gambar ini nggak bisa nih. Nah, di sini kita tambahin suatu hal yang bisa nanti namanya sama. Misalkan nanti di sini apa nih? Aku mau ubah sesuatu ya. Di sini aku mau nambahin gambar, teman-teman. Nah, aku di sini punya gambar di bagian Twine-ku. Namanya misalkan apa nih? Pokoknya make sure teman-teman nama filenya itu sama dengan yang teman-teman punya gitu. Atau bahasa itu nama filenya yang akan kita pakai itu sama lah di bagian sini. Nah, ini let's say di sini teman-teman aku punya file namanya, lihat aku punya file namanya test di sini ya. Atau enggak ini deh, si Fisherman ini. Nah, misalnya aku singkat lagi deh namanya Fisherman. Nah, namanya Fisherman, ini aku copy, teman namanya Fisherman ya. Terus dari sini, aku langsung tuliskan di dalam storiesku. Jadi jangan lupa di storiesnya itu kita benahin lagi, teman-teman. Stories yang di web ya. Nah, ini dia. Di sini kasih namanya tadi ya Fisherman. Terus jangan lupa extensionnya apa. Kita harus tahu file itu apa. Nah, kebetulan aku kemarin Fisherman ini dia .gif ya, karena dia animasi bergerak. Nah, udah. Kalau misalnya udah, kita tinggal ke bagian namanya apa di sini. Kita bisa publish to story, build. Nah, kita bisa play aja sebenarnya.
Cuman ya memang kalau bisa di play nanti kosong ya, teman-teman ya. Di sini memang kosong. Karena kenapa? Karena ini sama seperti sebelumnya, teman-teman semua ya. Karena ya di sini kita deploy-nya versi web gitu. Nah, makanya kita di sini perlu untuk menyatukan atau kita membuat satu folder tersendiri, teman-teman ya, buat hal ini. Nah, di sini aku contohkan, teman-teman, aku buatin folder baru ya. Mungkin aku taruh di file class hari ini. Jadi buat yang pakai iPad juga sama, tolong buat folder baru dulu. Make sure buat folder baru. Buat nanti naruh file dari gamenya. Nah, di sini aku buatin folder baru ya. Twine. Let's say di sini aku buatin nama filenya adalah rename new folder project 1. Nah, lihat di sini teman-teman ya. Ya, bisa dilihat dulu ya. Jadi jangan di skip dulu, nanti takutnya bingung. Nah, di sini aku udah buat namanya project 1, teman-teman. Nah, nanti di sini aku akan download file yang ada di Twine tadi ke dalam project 1, teman-teman. Nah, tadi caranya seperti apa sih? Cara downloadnya gimana, Kak? Cara download dari Twine versi online biar bisa kita save itu seperti apa? Ya udah, caranya ya tinggal kayak tadi aja, teman-teman ya. Kita kembali ke desktopnya lagi. Nah, ini yang barusan tadi aku udah tambahin ya, image source-nya. Seperti ini. Ini contoh aja. Misalkan aku mau nambahin juga ini. Di sini di cerita pertama mau nambahin. Terus misalkan di cerita kedua, nanti teman-teman pengen nambahin gambar lain contoh. Tapi aku di sini contohin pakai gambar sama aja ya. Tinggal ditaruh aja nih. Ntar tinggal ganti. Misalkan namanya yang kedua fish.gif gitu. Pastikan pokoknya namanya tuh ada dan sama persis sama yang teman-teman nanti mau gunakan. Kalau nggak ada nanti ya nanti dia malah nggak muncul gitu ya. Itu. Udah nih, misalkan aku mau nambahin lagi ya. Aku mau nambahin di sini ada tesnya apa gambar ini. Nah, aku juga punya di sini gambar namanya tes, teman-teman ya. Aku pengen masukin mungkin di cerita 3 deh ya. Di cerita 3 aku pengen masukin gambar juga tapi dia pakai tes. Jadi Fisherman ini aku ganti jadi tes. Dan ingat punya aku ini tes ini dia tipe file JPG, maka GIF-nya ganti jadi JPG. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman. Nah, di play juga pastinya nggak muncul ya. Nah, apa yang kita perlu perbuat di sini, teman-teman semua? Nah, kita perlu download ya, teman-teman semua ya. Nah, kita tinggal back aja di bagian sini. Terus kita ke bagian library, build. Nah, kita publish to file. Publish to file. Terus kita tinggal download aja nih, teman-teman ya. Tadi aku namanya tadi Ilham Story ya. Ini aku taruh di Algo. And then aku mau ke bagian sini ya, teman-teman ya. Sorry. 19 tablet. Oke, Twine Project 1. Nah, ini aku kembali lagi ke screen 2. Nah, ini dia, teman-teman ya. Jadi di Project 1 aku udah ada namanya Ilham Story. Nah, jangan lupa juga untuk file gambarnya tadi ditaruh di folder yang sama. Nanti buat teman-teman di iPad juga kayak gini juga. Pokoknya make sure semua foldernya itu file konten dari Twine-nya dalam satu folder dan juga file dari apa nih namanya dari gambarnya itu satu folder juga. Nah, di sini aku kopikan ya. Terus persis namanya tadi sama kayak tadi. Tadi aku punya Fisherman sama Test. Habis itu apa yang harus dilakuin? Nah, tinggal diganti namanya ini jadi indeks. Tulisannya indeksnya harus kecil ya. Gini. Kalau aku di sini udah HTML. Tapi jadi pokoknya tulisannya aja diganti. Yang awalnya aja kalau udah .html nggak usah diganti, indeksnya aja diganti. Nah, ini udah jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Ini udah jadi seperti ini. Nah, terus apa yang perlu kita perbuat abis itu, teman-teman? Kita tinggal balik lagi ke tasnya. Udah tinggal kita seret aja nih. Folder yang tadi, teman-teman bisa pilih ini aja nih. Pilih browse to upload ya. Nah, tinggal ke bagian tadi, dokumen, algorithmics, aku tadi simpan di sini, Twine. Nah, ada di dalam project 1. Aku pilih project 1, terus pilih upload. 3 files to decide. Nah, tinggal upload, ditunggu aja, teman-teman ya. Jadi make sure semua itu di dalam satu folder yang sama, dan dia sedang mengupload di bagian sini. Nah, wait ya, dia sedang uploading, teman-teman. Nah, lihat di sini, dia langsung jadi nih. Nah, kalau misalnya kita pengen, sebenarnya sini tuh udah terpublish, kita bisa langsung klik aja nih. Animated, bla 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 bla. Nah, lihat langsung muncul ya sekarang ya. Cerita 1 sekarang jadi gambar yang sebelumnya kita nggak muncul nih teman-teman di persoalan tuan kita kemarin sekarang udah muncul. Nah sekarang yang kedua aku juga nambahin dan tadi aku nambahin di cerita 3 tuh gambarnya berbeda. Nah lihat ya muncul juga teman-teman. Jadi
Begitu caranya, cara buatnya. Nah, di sini bisa juga teman-teman misalkan pengen di apa misalkan pengen di adjust gitu ya. Let's say kita mau mengubah namanya atau segala macam. Sorry. Nah, kita tinggal back aja. Kita pilih ke yang tadi ya. Tadi file namanya apa? Nah, ini dia quick setup. Gini di sini bisa kita kasih nama juga. Misalkan biar lebih mudah diingat ya. Misalkan nama projectnya adalah web ikan gitu ya. Udah tinggal update project name. Jadi sekarang namanya jadi web ikan. Nah, sekarang kalau aku pilih web ikan, nih lihat nih, aku kopikan ini, sekarang udah bisa dibuka. Nah, teman-teman juga sekarang bisa nih, misalnya aku copy nih, aku taruh di chat, coba semuanya buka, linknya aku kasih. Teman-teman bisa akses juga gak web yang barusan aku buat? Coba di share screen juga, teman-teman ya, biar aku bisa lihat juga. Apakah bisa terbuka? Coba balik Marco, bisa gak web ikan? Nah, bisa ya. Nah, udah pada muncul semua ya. Jadi sekarang punya aku udah online, teman-teman. Yuk, sekarang giliran teman-teman buat dijadiin online. Let's go. Yuk, jadi bisa ke link ini dulu aja ya. Jadi kita bisa ke netlify.app.netlify.com di situ. Jadi pastikan sign up dulu teman-teman, buat dulu akunnya. Dan nanti tinggal dari Twine yang udah dibuat sebelumnya, yang versi online itu, teman-teman tinggal publish to file aja ya. Jadi jadikan file dan make sure penulisannya itu dan juga isi kontennya benar. Gitu. Coba yuk, let's go. Ibrahim, Marco, Andra, dan lain-lainnya. Boleh share screen juga ya, biar aku bisa lihat nih. Udah sampai mana sih progresnya untuk pengerjaannya, teman-teman semua. Oke, bisa dibuka Netlify-nya. Nah, di publish to file ya. Jadi bisa diklik back aja, Andra, tuh diklik back. Nah, atau enggak ke bagian, oke, kalau nggak bisa coba ke bagian build. Build, Andra, ke bagian build. Nah, itu ada publish to file. Nah, kamu download ya. Nah, itu udah jadi ya punya Andra. Nah, Andra, kalau misalkan mau dijadiin satu foldernya ada gambarnya, make sure nanti nama kontennya di dalam apa namanya di dalam codingannya itu harus sama. Misalkan tadi di image source, misalkan nama fotonya misalkan namanya foto keren apa. Nah, jadi make sure image source-nya harus sama penamaannya gitu. Nah, coba sekarang nanti bisa langsung diupload aja ya. Atau enggak kalau misalkan masih sulit buat nambahin gambarnya, boleh juga nih menggunakan yang lainnya. Oke, kenapa nih akses sebagian pemerintah Fifa tidak mematuhi kebijakan Google? Oke, coba pakai account yang lain. Coba punyanya Asya. Coba kamu back dan juga menggunakan account yang lain. Nah, ini kalau bingung Netlify di mana, bisa klik aja link aku ya. Ini aku kirimin tadi ya. Netlify.com. Nah, ini dia. Biar langsung merujuk ke sana. Nah, bisa sign up aja with Google ya, biar lebih cepat teman-teman. Continue. Nah, di sini tinggal dimasukin namanya juga ya dan segala macamnya. Yang lainnya gimana? Ibrahim, Barik, Marco. Coba mau lihat dong yang lainnya, boleh share screen juga dong biar aku bisa lihat nih. Progresnya udah sampai mana sih pengerjaannya, progres pengerjaannya. Mungkin ini 10 menit lagi ya, teman-teman ya. Let's go. Aku tunggu nih, teman-teman. Nah, itu bisa dipilih apa aja ya, mungkin school project kah atau apapun. Feel free buat pilih, teman-teman. Jadi pilihlah sesuai sama yang kira-kira fit dengan teman-teman nih. Misalkan kayak, oh, I'm student gitu ya. Saya student, segala macam. Nah, ingat teman-teman kalau misalnya pengen pakai konten yang ada gambarnya, itu namanya harus jadi indeks. Jadi diganti jadi indeks HTML. Cuman kalau misalkan nggak pakai gambar ya nggak usah pak. Jadi indeks juga nggak masalah gitu ya.
Nah, coba nih punyanya Barik nih, punya Barik kalau misalnya pengen pakai gambar kontennya, Barik harus pakai indeks HTML. Jadi ganti namanya jadi indeks. Nah, itu kan Barik belum diganti tuh namanya jadi coba diganti jadi indeks ya. Yang startnya ganti jadi indeks. Di rename jadi indeks tulisannya kecil semua ya. Klik kanan, ubah nama. Nah, jadi indeks kecil semua tulisannya. Oke, enter baru kamu tarik semuanya tuh. Space sama indeks ditarik. Nah, bisa ditarik, bisa diklik Kak, foldernya aja. Tadi folder di mana? Yes. ini pilih apa, Kak? eh Skip dulu. itu aja, try Netlify drop. Klik aja tuh, try Netlify drop. Nah, ini dia. Sip, langsung dimasukin tadi di mana? Kamu tinggal browse aja kira-kira ada di mana. Nah, ini punyanya Barik, tinggal tunggu aja nih. Nah, coba uploading, please don't refresh. Oke, good. Ini. Oke, good job ya Barik udah jadi nih punyanya ini. Mantap. Barik udah jadi ya. Nah, coba kirim sekarang linknya ke aku Barik. Biar aku cek nih kira-kira bisa dibuka atau enggak nih linknya Barik. Atau bisa di quick setup ya biar ganti namanya biar lebih mudah. Kamu ke quick setup, quick setup. Yes. Nah, ganti namanya biar lebih mudah. Misalkan namanya apa? Web Barik atau enggak apapun boleh banget ya. Jadi tinggal di adjust aja. Nah, coba habis itu tolong kirimin ke aku ya biar aku bisa lihat nih. Seperti apa sih punya teman-teman jadinya? Kayak gimana? Coba last space boleh. Coba langsung kirim. Oh, itu udah ada. Yang berarti harus lebih unik lagi misalkan Barik last space gitu atau enggak apapun. Pokoknya yang harus benar-benar beda karena di sini kita harus unik ya. Mungkin last space itu sudah digunakan oleh orang lain lah untuk nge-deploy. Yes, Andra, Ininya nggak bisa, Kak. nggak bisa apa? Ini kan hitungnya kan indeks. Ini nggak bisa. Mm-mm. Nggak bisa apa tuh? Nggak bisa pilih. Iya. Oke, Andra jangan lupa untuk filenya dimasukin ke dalam folder karena dia butuhnya folder Andra. Coba kamu buat folder baru deh di dalam download ini. Jadi kan kamu download si yang tadi si HTML-nya. Nah, kamu taruh dia di dalam folder dulu. Gimana, Kak? Coba Andra ke file dulu deh. Ke filenya iPhone dulu. Coba di on my iPad. Coba on my iPad. Ya di situ ke file. Sorry, ke file explore di iPad. Nah, file explore di iPad. Oke, good job, Barik, mantap. Mana file di iPad? Lalu cari aja ketik file deh di app library di iPad cari aja file. Nah, itu dia files. Nah, kamu ke tadi coba tadi downloads ya di bagian downloads gak sih? Coba ke bagian downloads atau enggak downloads yes. Coba ke recents coba recents. Recents download nah ya. Nah, itu dia ada tuh index. Nah, kamu taruh dulu dia di move atau enggak move ditaruh di mana gitu. Buatin folder terpisah. Buat folder baru atau enggak. Nah, itu ada plus kan di situ. Plus tambahin folder baru misalkan namanya apa? Misalkan namanya Twine atau enggak apapun. Nah, taruh di sini. Sip, move, klik move. Oke, Udah, good Kak. job. Nah, sekarang kamu ulangin lagi kayak tadi. Nah, tinggal browse to upload. Nah, terus tadi location ada di mana? Andra tuh, ada di Andra. Kamu klik Andra tuh ada Andra. Nah, open sekarang, klik open. Nah, udah deh, tinggal ditungguin aja Andra. Oke, punya Barik udah jadi nih. Tuh udah jadi punya Andra. Coba diklik melodi script-nya. Coba langsung diklik dulu aja melodi script-nya, nggak apa-apa. Kalau ada tulisan melodi script, bla 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 dot netlify, lihat ya. Yang mana, Kak? Itu Ini. di atasnya. Nah, itu langsung diklik aja linknya, melodic. Nah, itu dia. Wait, nah, good ya, sudah terupload. Nah, cuman di sini karena kenapa gambarnya belum muncul? Karena yang aku bilang tadi ya, Anda harus make sure penamaannya itu di dalam codingannya itu sama gitu. Misalkan namanya dan nggak boleh pakai drive ya. Jadi pastikan semua file kontennya itu di dalam folder.
gitu. Nah, ini coba aku mau coba cek punyanya Barik ya. Ini Yang tinggal lainnya gimana? copy aja kan Kak gini. Apanya? Yes, betul. Di itu aja. Dikirim terus di checklist, jangan lupa. Lu belum dicek, belum dikirim tuh, belum diklik kirim sama Andra. Klik pesawat. Coba udah masuk belum? Coba klik nomor 2 lagi, Andra. Nomor 1. Mau Barik tadi jangan lupa juga ya. Nah, kan belum masuk. Barik jangan lupa juga, Barik ya, di submit tasnya tuh dimasukin ke linknya tadi. Ke kotaknya itu, Andra. Kamu masukin dulu. Udah Nah, Kak, terus udah klik dikirim. klik pesawat. Nah, klik checklist, jangan lupa. Checklist di atas. Oke, good. Oke, Barik udah ya. Oke, good job. Yang lainnya gimana? Ada kesulitan kah? Aman? Saya nggak bisa login, Kak. Kenapa Dari nggak bisa tadi login? Nah, ini punyanya gangguan. Barik nih. Lihat nih, punya Barik udah jadi ya. Wah, aku sekarang bisa buka juga nih punya Barik. Good job ya Barik, Andra. Tadi udah aku lihat udah bisa. Yang lainnya gimana? Nah, oke, mantap. Good. Coba mana Ibrahim? Asya masih belum bisa. Coba Asya pakai akun baru deh. Coba pakai akun Google yang baru atau enggak mungkin pakai account lain ya. Karena di situ memang sudah ketentuannya berarti dari sananya. Nah, di sini Ibrahim bisa scroll ke bawah, deploy manually ya. Ke bawah. Nah, itu dia. Browse to upload. Langsung di browse aja locationnya di mana. Nah, tadi inget-inget. Tadi taruhnya tuh di mana sih? Jadi harus dibuat di folder terpisah ya, teman-teman ya. Gitu. Coba Asya bisa pakai akun yang lain, Asya Kak, mungkin bisa pakai. Yes, yes. kayaknya aku belum bikin dah. Coba kamu ke ininya dulu ya, ke Twine-nya dulu. Gitu Ibrahim udah pernah bikin Twine belum? Jangan lupa ya. Jadi dari Twine-nya, coba udah pernah bikin Twine belum? Kalau misalnya belum pernah bikin Twine, ya nih pakai aku akan kasih file, tapi kamu coba upload sendiri. Nih, aku upload ya, Twine-ku. Kamu coba upload. Kalau misalkan berhasil, berarti udah paham caranya. Waktu itu kan sempat diajarin ya cara buat Twine ya. Coba nanti bisa dicek lagi Twine-nya kira-kira ada atau enggak. Cuman buat jaga-jaga, nah ini dia Twine-nya ya. Twine-ku ya. Jadi nanti bisa dicoba. Yang penting kamu paham dulu cara upload nih buat sekarang. Karena nanti kalau misalnya kita buat Twine dari awal lagi, itu very text time ya buat ngelakuinnya. Nah ini punya aku nih. Nah tuh punya aku tuh. Aku udah kasih ya. Aku di sini punya konten fisherman, index, dan juga ada gambar. Ntar tinggal download aja terus dimasukin dalam satu Mana folder yang Kak? sama ya. Gitu. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan? Marco gimana Marco? Any question Marco? Gimana? Udah sampai mana punya Marco? Kalau Marco udah sampai mana? Oke, good. Oke, Asya gimana tadi Asya? Asya gimana? Udah coba pakai akun lain belum Asya? Mana nih? Asya masih off mic. Udah coba pakai akun lain? Hmm. Ya, coba nanti dicoba buat Asya tadi ya yang ada problem nggak bisa login, teman-teman. Boleh coba pakai akun lain ya. Mungkin akun Google-nya yang lain gitu. Karena memang biasanya buat some Google account gitu. Mungkin karena memorinya apa storage-nya sudah full di drive-nya atau segala macam jadinya nggak bisa. Jadi make sure teman-teman yang tadi ada kendala buat login itu dibuatin dulu account-nya ya. Mungkin bisa pakai Google atau mungkin pakai akun yang lainnya. Nah, terus kalau misalkan yang tadi kayak mungkin Twine-nya terkendala, mungkin sempat hilang atau nggak gimana gitu. Karena kan kalau sekarang kita sulit juga nih buat bikin dari awal lagi ya. Teman-teman boleh pakai konten dari aku nih, aku udah kirimin. Tapi yang aku minta sekarang adalah coba teman-teman sekarang coba praktikan gimana caranya uploadnya ke sana ya dan juga bisa jadi online. Gitu. Jangan lupa juga di submit linknya dan juga kirimin ke aku dan juga kirimin ke dalam tas ya biar nanti bisa aku lihat juga secara langsung di sini nih. Dia tuh udah bekerja secara benar atau enggak. Kalau misalkan sudah kirim ke aku terus aku klik udah bisa kebuka, aku bisa buka berarti itu udah benar cara ngelakuinnya atau cara ngelakuin hostingnya gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman? Any question?
Ya, sepertinya belum ada ya. Kalau gitu kita istirahat terlebih dahulu ya, teman-teman ya, selama 5 menit. Ya, nanti kita akan kembali lagi di jam 8, teman-teman. Nanti kita akan habis ini masuk ke dalam materi baru ya. Buat yang mau sambil ngerjain juga yang tadi, itu juga boleh feel free banget ya, teman-teman semua. Dari kalau ada pertanyaan, feel free buat taruh di kolom chat aja. Thank you semuanya, selamat istirahat, dan sampai jumpa di jam 8. Terima kasih.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, teman-teman semua ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, nah jadi di sini teman-teman kita akan coba mempelajari lagi nih terkait modul kita ya, teman-teman semua ya. Oke, wait. Nah, di sini aku izin share screen lagi, teman-teman semua, terkait pembelajaran. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman semua ya. Oke, menyelesaikan pembuatan permainan. Nanti di sini teman-teman mungkin boleh on cam lagi juga, teman-teman. Yuk, Andra, Ibrahim, Barik, Marco, dan juga Asya boleh on cam lagi ya, teman-teman ya, biar kelas kita makin interaktif dan aku bisa tahu nih terkait teman-teman semua. Nah, jadi di sini kita hari ini juga akan menyelesaikan pembuatan permainan berbasis teks nih, teman-teman semua. Tadi kan barusan kita udah kerjain ya, gimana caranya kita nge-upload wine kita yang sebelumnya kita udah buat, teman-teman semua. Kita publish sehingga wine tersebut bisa berjalan secara online. Kayak yang barusan tadi aku liatin ya, punya aku udah bisa berjalan secara online. Nah, di sini dia bilang ya, bagikan kesanmu tentang pengalaman membuat permainan ini. Nah, apakah mudah nih kira-kira untuk membuat permainannya? Apa sih yang pengen kita tambahkan dalam permainan dan juga apakah pengen nih kita terus mengembangkan permainannya? Nah, di sini kita akan coba mainkan permainan yang namanya balance wheel ya, teman-teman semua. Di sini kita akan coba untuk menilai tingkat keterampilan kita dalam masing-masing bidang berikut. Nah, jadi di sini nanti teman-teman diminta untuk tarik-tarik garis aja ya. Di sini ntar teman-teman diminta untuk merumuskan idenya seperti apa. Kira-kira tuh punya ide seperti apa sih? Terus juga akan bekerja pada plot dan juga karakter teman-teman. And then akan bekerja di Twine, itu membuat video dan juga gambar, desain suara, testing, bekerja dengan AI, dan juga kerjasama. Nah, di sini tuh masing-masing tuh ada angkanya, teman-teman semua ya. Lihat, di sini ada 1 sampai dengan skor tertinggi adalah 10 ya, di bagian sini. Nah, itu dia skor tertinggi. Jadi ntar teman-teman di sini diminta untuk mengurutkan dari semuanya itu, teman-teman tuh seperti apa sih poin-poinnya. Nah, ntar buat garis seperti ini ya. Boleh pakai mungkin pakai warna-warni juga biar lebih terlihat jelas gitu ya dan juga lebih menarik. Jadi gunakan skala dari 0 hingga 10 untuk mewarnai jumlah tingkat yang disesuai dari setiap sektor roda ya. Jadi skala penilaiannya seperti apa? Di sini kita punya 0 hingga 3 poin, teman-teman. Berarti artinya adalah keterampilan itu masih pada tahap awal penguasaan dan di sini bisa dibilang kita tuh masih belum memahami area dengan baik ya. Ini ketika 0 hingga 3 poin. Nah, sekarang ada juga 4 hingga 7 poin, teman-teman. What does it mean? What does it means gitu ya. Berarti maksudnya apa? Oke, sorry, coret. Nah, jadi di sini diperlukan perubahan kecil melalui kerja yang bertahap dan juga teliti ketika dia itu di range 4 sampai dengan 7. Ada juga di sini 8 hingga 10 poin ya, yang dimana semua itu artinya sangat baik dan tidak diperlukan perbaikan di bagian sini. Nah, di sini kita juga bisa mengerjakan proyek dengan mudah, teman-teman. Jadi di sini ada kategori juga 8 hingga 10. Jadi ada apa aja? 0 hingga 3, 4 hingga 7, dan juga ada 8 hingga 10 ya. Jadi ntar teman-teman diminta untuk buatin ya udah semacam segitiga ini nih, buat jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan layanan namanya TL Draw di bagian sini untuk kita bekerja ya. Dimana ntar kita di sini diminta untuk menggambar roda ya, ini harus diunduh dan juga diunggah. Jadi ntar dari gambarnya itu teman-teman harus download dulu dan juga nanti tinggal diupload aja ya ke bagian sini. Terus ntar kalau misalnya udah tinggal dicoret-coret aja nih. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan contoh pengembangan ide teman-teman ada di level berapa nih? Let's say ada di level 7. Nah, maka tinggal digambar aja. Mungkin nanti biar lebih gampang juga digambarin juga angkanya ya. Nanti aku contohin. Gitu. Oke, kita akan coba bikin isi balance wheel ya, teman-teman semua. Nanti jangan lupa juga untuk diupload gitu ya. Nah, dan jangan lupa juga nanti dibagikan hasil kerjamu ya. Jadi tunjukkan balance wheel teman-teman semua. Dan nanti di sini tolong dirincikan nih. Jadi saat mengajar proyek, kenali kelemahan teman-teman semua. Kira-kira kelemahannya apa sih? Dan tentukan kira-kira gimana sih caranya mengubah situasi dengan cara menetapkan tujuannya seperti apa. Dan kapan sih hal itu harus terjadi? Kita bisa tetapkan juga batas waktunya. Atau kira-kira berapa lama nih durationnya. Serta ada action apa sih yang kira-kira harus kita ambil teman-teman untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi bisa di-set juga di bagian situ. Oke, yuk kita coba kerjakan dulu teman-teman untuk tasnya. Boleh ke tasnya lagi. Nah, kalau tadi kita udah kerjain segmen yang bagian 2 ya, sekarang kita ke namanya balance wheel teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh ke TL Draw aja, diklik di sini TL Draw. Dan aku kirimin linknya juga ke dalam kolom chat ya. Oke, Andra, it's okay. Nah, itu dia bisa ke bagian situ aja. Boleh share screen juga ya, teman-teman semua ya. Sama jangan lupa on cam nih, Andra, kameranya mati nih, Andra. Mungkin boleh on cam lagi, Andra ya. Nah, di sini, teman-teman, lihat. Nah, terus dari gambar di sini, kita klik dulu gambarnya.
Lalu jangan lupa di-download ya, teman-teman semua dari gambarnya. Di-download dulu, ini aku ajarin dari awal banget ya. Download. Nah, lalu teman-teman bisa download aja, ditaruh di foldernya, misalnya sini well balance. Nah, di sini aku udah ada, oke. Nah, terus kalau udah tinggal kita ini aja nih, upload nih. Klik bagian gambar, teman-teman, media, and then location-nya dari mana? Contoh di sini tadi ya, well balance. Upload, udah. Tinggal aku buatin garisnya. Kayak let's say di sini. Di sini boleh kasih warnanya beda-beda ya. Contohnya di pengembangan ide, aku tuh skornya tuh, misalkan aku tinggi banget lah, aku ngerasa aku ada di poin 10. Ya udah tinggal tarik garis aja nih kayak gini. Set, set, set. Nah, terus disebutin di sini biar lebih jelas. 10. Atau mungkin bisa juga pakai teks ya biar lebih rapi. 10 gitu, let's say. Bisa buatinnya gede, misalkan 10 gitu. Nah, ini misalkan aku pengen hapus ini deh. Sorry. Nah, 10. Misalkan apa lagi? Misalkan terkait namanya kerjasama. Misalkan aku kerjasama, aku ada di level 9 deh. Contoh ya. Aku ada di 9. Maka tarik lagi. Set. Nah, mungkin biar sama. Ini bisa kita adjust juga nih. Misalkan mau garisnya tuh mau lebar apa gimana. Aku misalkan pengen ya dia medium aja kali ya. Nah, ini jadi yang udah terlanjur aku hapus dulu. Aku pakai ukuran medium aja. Set. Nah, terus tarik. Set. Set. Nah, terus jangan lupa juga ditaruh juga angkanya di sini ya. Mau di dalam, boleh juga di luar ya. Misalnya mau di luar juga boleh. Misalkan di sini. 9. Nah, ini aku buatin XL aja biar besar. Aku pindah aja nih 10. Nah, di sini. Gitu ya. Bisa teman-teman coba lanjutin lagi. Plot kira-kira berapa, teman-teman. Ini berdasarkan individual ya. Jadi berdasarkan teman-teman sendiri menilai diri teman-teman tuh kira-kira berapa sih buat masing-masing segmen ini. Yuk, coba Marco. Oke, Marco sudah share screen. Yang lainnya gimana, Barik? Mana nih Barik? Belum share screen, Barik. Lalu juga Ibrahim sama Asya juga belum share screen. Udah selesai, Kenapa? Kak. Kenapa? Barik? Udah selesai. Oh, udah selesai. Coba mana? Boleh dong share screen juga, Barik, biar aku bisa lihat punya Barik seperti apa. Nah, sip. Andra boleh buat kayak tadi ya. Jadi dibuatin range-nya. Kira-kira berapa sih Andra memberikan skor Aku buat... nggak bisa, Kak. Nggak bisa kenapa? Ibrahim, coba. Ini aku share screen sebentar. Boleh, Ini, coba Kak. di-share ya. Coba aku cek punya Barik. Oke, nah Barik mungkin bisa disebutin juga Barik angkanya di sampingnya biar lebih jelas ya. Karena kan di situ angkanya kecil banget, jadi bisa ditaruh tuh angka di sebelahnya. Misalkan, oh aku di bekerja di Twine, aku tuh 4. Tulisin di angka sebelahnya misalkan di sini ya, 4 gitu. Jadi bisa ditambahin lagi biar lebih rapi lagi Barik. Gitu, oke? Sip. Oke, mana Ibrahim? Kenapa nggak bisa Ibrahim? Klik gambar dulu Ibrahim. Klik tulis gambarnya dulu. Kamu download dulu dari yang Google Drive tadi ya. Jadi teman-teman yang belum punya gambarnya boleh download dulu. Nah, ini mungkin bisa download ke bagian sini ya. Ini aku kirimin linknya. Nih, download gambar ya. Download gambar. Nah, itu dia. Boleh ke bagian situ aja. Teman-teman langsung di-download aja ya untuk gambarnya. Langsung di-download aja nih biar aku bisa melihat nih teman-teman tuh udah sampai mana sih so far buat progresnya gitu ya buat hal ini. Kak, Yes. maksud pengujian sama hubungan media apa ya, Kak? Oke, pengujian tuh berarti testing. Jadi ketika kamu misalkan game udah jadi, terus Andra melakukan tes gitu, kira-kira game itu sudah layak untuk misalkan Andra pengen publish game, kayak contoh ini ya, misalkan buat game kayak tembak-tembakan gitu. Nah, maksudnya pengujian tuh apa? Pengujian tuh adalah pengetesan, kira-kira game itu sudah siap untuk kira-kira diluncurkan secara publik atau belum, sehingga misalkan secara publik sehingga bisa digunakan oleh orang banyak gitu. Let's say aku pengen pakai juga. Nah, Andra tuh favorit apa sih? Kira-kira tuh pengujian tuh Andra apakah memberi rating misalkan 10 karena misalkan 10 tuh karena Andra emang happy dengan fase pengujian. Tapi kalau misalkan dia rasa setengah kayak 5 gitu berarti kan bisa dibilang ya suka sama nggak terlalu gitu ya. Sedangkan kalau hubungan dengan media berarti hubungan Andra dengan ya bahasanya itu dengan media lah, media-media yang ada kayak contoh mungkin memanfaatkan platform media buat menyebarkan gamenya
dan segala macamnya. Nah, itu bisa ditaruh di bagian sana. Jangan lupa juga taruh tulisan angkanya juga, Andra, biar lebih jelas. Kamu bisa ke bagian teks, nah itu dia taruh. Saat pengembangan ide, kamu tuh di situ 7. Taruh 7 di atasnya, di atas pengembangan ide. Biar lebih jelas ya, dan juga lebih eksplisit. Gimana, gimana? Oke, mungkin aku di sini kasih waktu beberapa menit lagi ya, teman-teman ya. Mungkin aku kasih waktu sekitar ya 5 Kak, menit lagi lah gimana ya. ya? Yes, kenapa? Ibrahim. Ibrahim, gambarnya download dulu Ibrahim. Gambar yang aku kirimin di download dulu gambarnya. Aku udah, cuman aku nggak tahu di mana sih. Coba Em, dicek lagi coba aku locationnya ke itu udah di mana. downloads deh. Aduh sakit banget. Di mana ya? Images? Bukan. Di mana Kak? Aku nggak lihat. Tunggu, aku harus download tunggu di mana? Mana coba bisa download dulu ya. Oh, di sini nih. Udah tuh. Jadi Kak, Ini terus ini ngapain Kak? Mana? Nih, Mana Ibrahim? Ibrahim ini. mana nih? Ibrahim layarnya blank nih, layarnya hitam nih. Aku nggak bisa melihat Ini. apa-apa nih dari Ibrahim. Aduh, Coba mungkin boleh mana ya? coba di-share ulang lagi punya Ibrahim. Nah, ini punyanya siapa nih? Marco, coba Marco. Marco. Nah, Marco ya itu ya, di-download dulu Marco terus di-upload ke yang file tadi ya. kasih Nah, linknya Kak. di yes, bukan itu, bukan kasih linknya, tapi kamu download dulu, di download filenya tadi. Kalau kasih link tadi hilang takutnya. Jadi kamu bisa ke yang bagian tadi lagi ya, ke TL Draw lagi, ke bagian TL Draw tadi, terus di download ya, atau nggak di screenshot aja, di screenshot. Nah, bisa juga di sini share ya. Lihat nih ada juga tulisan gambar share di atas. Share terus dipilih. Nah, download ya, export to image. Gitu. Terus cari tadi gambarnya ada di mana sih? Ya, Marco mana nih Marco? Nih Marco aku ngeliatnya baru gambarnya aja. Udah buat garis-garisnya belum Marco? Ya udah tinggal gini aja Kak udah. Mana Andra? Yes, kalau udah misalkan tadi udah diekspor jadi gambar, udah deh tinggal diupload aja. Very easy ya, gampang ya teman-teman semua ya. Pasti aku yakin pada bisa semua. Yuk Kak, teman-teman. gimana caranya taruh gambarannya ke sini? Lupa. Oke, nah itu kamu klik yang ada gambar tuh di paling kanan tuh, lihat gak? Ada kotak, ada gambar gunung sama matahari, lihat gitu. Ada icon gambar gunung sama matahari di bawah, di bawah, di bawah. Tuh ada Kak, kotak. recent dong itu Hmm. image-nya. Itu udah aku share image-nya. Nih, Tapi aku harus rejoin. oke aku taruh di WhatsApp juga ya. Nih Oke. untuk download gambar tuh udah aku taruh di WhatsApp ya. Nah, Asya bisa klik yang gambar tuh, lihat gak ada gambar gunung sama gambar apa Iya, tuh ada gambar gunung dan matahari. Kamu bisa ke bagian tapi sana dulu. nggak bisa ditekan, nggak bisa dipencet. Dicoba pencet lagi, harusnya bisa. Atau nggak di refresh kalau misalnya nggak bisa, coba kamu refresh dulu. Yuk, gimana teman-teman?
Gimana? Yuk, 1 minute lagi ya, teman-teman, 1 menit lagi. Karena di sini kita ada segmen satu lagi nih, teman-teman. Nah, gimana? Semuanya bisa? Aman buat yang tadi? Oke, kita coba lanjutin dulu ya, teman-teman ya, terkait materinya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu nih ke segmen berikutnya lagi. Aku izin share screen lagi, teman-teman semua. Nah, sekarang kita juga akan menyelesaikan pembuatan permainan ya. Tetapi kata kita masih perlu melakukan namanya pitching, teman-teman. Atau bahasa pitching permainan, atau bahasa itu kita, gimana caranya sih kita buat mengekspos permainan kita gitu ya. Atau bahasa itu permainan kita tuh bisa dikenal dengan khalayak umum gitu lah bahasanya. Nah, di sini ada preparations untuk kita pitching, teman-teman semua. Nah, jadi pitching sendiri merupakan presentasi lisan atau mungkin visual dari sebuah proyek yang bertujuan untuk menarik investor yang bersedia membiayai proyek tersebut. Jadi biasanya tuh kalau buat pitching itu biasanya ke investor ya, teman-teman ya. Kayak contoh misalkan Asia punya proyek nih, proyek misalkan tentang namanya Cat and Go. Let's say Cat and Go tuh dia adalah aplikasi untuk mendeteksi keberadaan kucing gitu ya. Jadi ntar kita bisa tahu keberadaan kucing di mana sehingga bisa ngasih makan, contoh begitu. Terus aku ngerasa Asia Asia pengen biar proyeknya ini didanain gitu, biar bisa lebih besar lagi. Karena mungkin Asia tidak memiliki dana sebesar itu gitu ya. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah dengan melakukan namanya pitching, yaitu adalah presentasi gitu ya, presentasi. Misalkan aku ke investor ya. Jadi ntar aku melihat nih kayak, oh ternyata proyeknya Asia menarik nih. Nah, karena menarik nanti akan aku danain. Nah, makanya di sini kita perlu perlu mempersiapkan pitch kita ya. Pitch sendiri merupakan presentasi singkat dan juga terorganisir tentang konsep proyek itu sendiri. Nah, di sini kita juga akan mengadakan sesi pitching dengan namanya format elevator pitch, teman-teman semua. Di mana elevator pitch itu berlangsung selama 1 sampai dengan 2 menit ya di bagian sini. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian investor dan juga para audiens. Dan dalam waktu ini kita juga harus menjelaskan secara singkat tentang permainan kita dan gimana sih cara kita berencana memonetisasi proyek tersebut. Jadi bahasa itu gimana kita bisa menghasilkan bahasa itu menghasilkan pendapatan lah dari hal ini. Nah, apa sih yang kira-kira penting nih untuk diceritakan dalam permainan kita? Apa aja yang perlu diceritakan poin-poinnya? Oke, next. Nah, jadi kita bisa menceritakan pada audiens tentang permainan kita ya. Kita bisa sebutkan nama permainan, bicara tentang alur cerita, permainan, karakter, dan juga dunia, serta jelaskan apa sih yang kira-kira membuat permainannya itu unik, serta menarik bagi para pemain ya. Tentukan juga nih kira-kira rentang usia dari audiens target, yaitu kira-kira kelompok orang ya, yang menjadi saran dari permainan ini nih, teman-teman semua ya. Jadi bisa diceritakan hal tersebut ya, teman-teman semua. Nah, lalu juga di sini teman-teman semua, di sini juga bisa memberitahu nih audiens gimana sih caranya kita ingin memonetisasi permainan kita. Yang dimana monetisasi game itu merupakan proses untuk menghasilkan pendapatan dari permainan. Misalnya kita bisa menghasilkan uang dari tampilan iklan dengan menambahkan iklan ke dalam permainan atau mungkin ke halaman permainannya. Jadi bahasa itu hal ini ya kita bisa lakukan itu bisa monetize dan juga kita bisa mendapatkan uang dari hal ini. Nah, kenapa sih disebut elevator pitch? Nah, jadi pitch itu biasanya disebutkan sebagai elevator pitch di bagian sini. Why? Nah, karena di sini ada gagasan di balik ini ya. Nah, gagasan balik ini adalah bahwa kamu sedang berada di dalam lift bersama dengan seorang calon investor. Jadi, bahasanya itu kayak tadi, misalkan Asia mau pitching. Terus ketemu aku nih di elevator gitu ya, di lift. Nah, biasanya tuh di lift kan waktunya bentar ya. Kayak contoh aku pengen ke lantai 8. Asia itu pengen ke lantai 10. Ya, di mana kan berarti waktu aku tuh terbatas gitu ya. Kita misalkan dari lantai dasar, let's say lagi di lobby. Terus kita mau naik. Kebetulan Asia ketemu aku nih. Terus pengen pitching terkait nama aplikasi namanya Cat and Go, let's say ya. Nah, ya udah. Asia tuh bisa mungkin cepet gitu mas taunya. Misalnya gitu ya. Mas Ilham, aku punya project namanya Cat and Go. Dia tuh berfokus pada gini, 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 gini. Dijelasin presentasinya, tapi sih bisa mungkin dia tuh cuman kayak, let's say cuma 2 menit aja, teman-teman. Karena ya itu, elevator pitch. Karena elevator tuh bisa dibilang ya cepet ya. Elevator kan naik itu nggak terlalu lama gitu. Dan kita cuma punya waktu bisa dibilang cuma 2 menit. Nah, itu ya. Perhatian di antara lantai untuk mempresentasikan proyek dan juga meyakinkan investor bahwa proyek kita itu layak buat didanai atau disupport. Nah, peran apa sih di sini yang bisa dimainkan oleh jaringan neural dalam mempersiapkan pitching? Nah, ini dia. Kita bisa menulis teks untuk pitch kita dengan menggunakan chat GPT, teman-teman. Tentunya ya, kita bisa set kira-kira misalkan action kita apa, jenis teks kita tuh apa sih di sini? Mungkin kita bisa pakai pidato dan juga topik. Kira-kira topiknya apa nih? Contoh di sini untuk mempresentasikan permainan berbasis teks. Itu kira-kira target audiensnya atau target pembacanya siapa?
Contoh di sini target pembacanya misalkan siapa nih? Si A, si B. Nah, di sini kita bisa cek juga. Misalkan orang dengan usia 18 hingga 25 tahun. Terus keterbatasannya apa? Nah, jelasin di sini kira-kira keterbatasan dari let's say dari Cat and Go yang Asia punya sekarang tuh apa? Misalkan kayak oh buat sekarang tuh dia tuh cuma bisa menjangkau kucing dengan radius misalkan 2 kilometer. Di atas itu masih belum bisa. Kayak contoh 5 kilo, 7 kilo tuh masih belum bisa, Kak. Karena memang radiusnya masih terbatas. Nah, itu kan jadi keterbatasan buat sekarang ya. Nah, lalu juga teman-teman bisa juga menggunakan jaringan neural untuk melatih presentasi kita ya di depan para investor ya. Nah, di sini kita punya namanya pitchYourIdea.ai. Nah, merupakan di sini pelatih ya, atau bahasanya coach juga, tapi dia tuh AI, yang di mana itu kita bisa berlatih ya, berbicara di mana AI berperan sebagai investor atau mungkin lawan bicara, teman-teman semua. Di sini ntar kita bisa pilih asisten kita siapa. Di sini ada Emma, ada Peter, ada Sarah, ada juga William. Dengan role masing-masing berbeda nih. Kalau Emma di sini dia bilangnya apa? Dia fully ventures di sini ya. Juga Peter dia sebagai apa? Your rich uncle. Sarah sebagai business angel di sini. Dan juga William sebagai investment banker. Nah, jadi mereka tuh punya role-nya masing-masing di sini. Lalu teman-teman bisa menyampaikan pitch-nya berdurasi 2 menit ya kepada asisten. Nah, di sini dia bilang apa? Halo, saya Peter. Hari ini saya akan menjadi pendamping peluncuran Anda. Dalam beberapa langkah berikutnya, Anda bisa memberikan pitch singkat maksimal 2 menit dan ceritakan tentang apa aja ide bisnis Anda, lalu juga timnya siapa aja, target pasarnya siapa, sumber pendapatan dan lainnya. Jika sudah siap, tekan tombol klik untuk berbicara dan kita bisa mendapatkan waktu 2 menit untuk berbicara dalam bahasa apapun. Saya tak sabar mendengar ide Anda, ayo mulai. Nah, lalu ntar kita bisa jawab nih kira-kira jawab pertanyaan dari asisten dan juga terima rekomendasi darinya ya. Setelah pitch kita, AI akan mengajukan 5 pertanyaan dan memberikan rekomendasi untuk proyek kita, teman-teman. Nanti suara asisten bisa didengarkan atau mungkin dilewati ya di bagian sini. Oke, persiapan untuk pitching itu gimana aja? Jadi kita akan buatin pitch dengan menggunakan ChatGPT dulu, teman-teman ya. Dan kita akan ke pitch youridea.ai di bagian sini. Yuk, jadi teman-teman di sini ditugaskan sekarang untuk lakuin namanya ceritakan pada audiens ya tentang permainan kita ya. Jadi di sini ntar bergiliran nih buat tampil. Setiap penampilan tuh berdurasi 2 menit ya di bagian sini. Kasih deskripsi singkat namun menarik tentang permainannya kira-kira seperti apa. Dan waktu yang diberikan untuk sesi tanya jawab itu adalah 3 menit ya. Lalu juga tolong ajukan pertanyaan ya pada pitching lainnya teman-teman semua. Sip, itu dia teman-teman ya. Jadi kita sudah mengerjakan pekerjaan kita ya. Di sini kita udah belajar terkait pitching juga. Terus terkait kita pembuatan macam-macam tadi ya. Kayak tadi kita ngelakuin kuis juga, teman-teman. Dan juga kita coba mengupload juga kira-kira apa sih yang kita punya dari Twine itu secara online sehingga bisa diakses secara publik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke tas yang terakhir. Any question? Oke, belum ada ya. Nah, jadi nanti di next lesson teman-teman atau pelajaran berikutnya kita akan mempelajari teknik prompting lanjutan ya untuk menciptakan permainan papan yang benar-benar menarik. Jadi ntar kita akan coba pelajari terkait hal ini ya, teman-teman semua di next lesson ya terkait namanya teknik prompting lanjutan. Oke, buat sekarang let's go. Kita langsung aja teman-teman ke soal berikutnya. Sini ada feedback juga nih, jangan lupa diisi ya. Nanti feedbacknya di bagian sini bisa diisi. Nah, di sini ada namanya persiapan ya, teman-teman semua. Nah, yuk kita bisa ke chat GPT dulu aja nih, teman-teman semua. Sesuai sama yang diminta di sini ya. Jadi kita bisa ke chat GPT buat kita ini ya, buat kita bahasnya tuh kita berkonsultasi lah. Dan kita bisa juga ke nanti namanya adalah pitchdeck.ai di bagian sini. Pitchouridea.ai. Oke, sekarang kita ke chat GPT dulu, teman-teman. Kira-kira teman-teman buatin dulu apa sih yang teman-teman mau pitching di bagian sini. Oke. Nah, di sini teman-teman udah lihat ya screenku ya. Nah, kita di sini akan buat pitching kita nih, teman-teman semua. Dengan menggunakan ChatGPT ya, tentunya sebagai merekomendasikan kita. Oke, nah di sini teman-teman cerita ya. Saya ingin melakukan pitching kepada investor. Misalkan selama 2 menit ya. Selama 2 menit. Saya membahas mengenai apa nih? Misalkan bahas mengenai misalkan namanya transportasi ya, transportasi darat mengenai transportasi berbahan dasar misalkan air berteknologi AI. Bernama misalkan namanya
eh misalnya apa nih namanya, misalkan karbus, namanya gitu, misalkan namanya karbus. Jelasin di sini apa nih, di sini karbus sendiri, eh ada adalah mobil tadi ya, mobil berbahan dasar air, berbahan bakar air ya, air yang dimana memanfaatkan AI dalam pengoperasiannya, mengoperasikannya, sehingga tidak memerlukan tenaga manusia untuk menjalankannya, misalnya gitu ya. Oke, titik. Nah, target audiens saya adalah pekerja ya, pekerja dengan range usia misalkan di sini 19 sampai dengan misalkan aku nggak pengen terlalu jauh, udah 30 tahun. Yang dimana pada usia tersebut produktif bekerja dan menyukai mobil, terutama dengan desain sporty gitu ya. Desain sporty seperti karbus. Nah, keterbatasan apa nih? Keterbatasan, jadi aku jelasin di sini ya, biar lebih rinci. Keterbatasan apa nih? Misalkan keterbatasan untuk sekarang, karbus baru mampu menempuh, misalkan apa nih, jarak, misalkan di sini 500 kilo ya, 500 km sekali pengisian. Oke, titik. Buatkan saya teks untuk pitching berdurasi 2 menit. Udah, enter. Biarkan ChatGPT bekerja ya. Selamat pagi, Bapak atau Ibu investor. Ini dunia transportasi sedang berada di titik kritis, biaya energi meningkat, polusi semakin parah, dan generasi produktif menuntut solusi yang lebih cerdas dan juga bersih serta efisien. Karbus adalah mobil berbahan air. Nah, ini kayak gini ya. Mungkin di sini terlalu panjang, pengen buatnya lebih pendek lagi. Buatkan lebih pendek, buatkan dalam bentuk paragraf saja. Nah, misalkan di sini aku pengen buatin lebih pendek lagi ya, karena ini sebagai contoh aja. Ntar teman-teman boleh buatin juga seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini. Aku buatin seperti ini ya. Dan nih kita langsung lakuin namanya pitching, teman-teman di sini. Oh, etanol. Nah, ini punya aku ya, ini contoh teksku. Nah, di sini langsung ke bagian sini aja, kita pitch now. Pilih, misalkan aku pengen pakai Peter lagi, Your Rich Uncle. Nah, di sini kita bisa. Give me a little pitch of up to 2 minutes and tell me about the business idea, your team, target group, revenue streams, and more. Oke, nah contoh di sini karena di itu menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman, Peter. Nah, di sini aku copy aja nih, buatkan dalam bahasa Inggris. Nah, buatkan dalam bahasa Inggris dan menyesuaikan template berikut. Jadi di sini biar nanti disesuaikan nih sama yang kita minta juga. Oke. Hello, my name is Ilham. Today I would like to introduce Carbus. It's an airport autonomous car that use water-based fuel. Nah, di sini ya contoh. Oke. Nah, di sini aku langsung kopikan aja, teman-teman. Oke, ini aku bakalan baca ya. Nah, ini langsung kita klik namanya click to speak. Misalkan langsung aja ya. Oke. Hello, my name is Ilham, and today I would like to introduce Carbus. Carbus is an AI-powered autonomous car that uses water-based fuel as its main energy source, designed to provide a cleaner and smarter transportation solutions. Our idea is to combine sustainable energy with artificial intelligence so the vehicle can operate without human drivers while optimizing routes, safety, and efficiency. Carbus targets young professionals aged 19 to 30 who are highly productive, tech-savvy, and passionate about sporty, futuristic car and design. This generation values innovations
environmental responsibility, and convenience, which aligns perfectly with our product. Currently, Carbus can travel up to 500 kilometers on a single refill, serving as a strong conditions for further technological improvements. Our revenue model will focus on direct vehicle sales, AI software subscriptions, and long-term partnerships with mobility and smart city ecosystem. With Carbus, we aim not just to build a car, but to shape the future of intelligence and sustainable transportations. Udah, tinggal dikirim. Save. Nah, kalau udah, tinggal lihat nih, tinggal ditunggu aja, teman-teman ya. Analyzing your answer, dan nanti dia akan memberikan jawaban. Nah, mungkin ini akan menjadi task juga nih buat teman-teman ya, karena di sini waktunya juga pas banget nih, kita sudah di akhir ya. Lihat nih di sini, teman-teman. Can you please elaborate? Okay. Can you please elaborate on the technology behind CarBoost, especially the AI system and how it uses water as a primary energy source? Itu akan nanya gitu ya, dan kita diminta untuk menjawab lagi. Gitu. Ntar teman-teman nanti mungkin bisa dilakuin aja kayak gini ya. Nanti kalau misalnya udah, tinggal dimasukin tasnya ke dalam sini ya, teman-teman semua. Seperti biasa, dikumpulkan tasnya di tas kita di hari ini. Nah, di bagian sini tadi. Tadi mana sih? TL Draw. Nah, di sini ya. Jadi ntar tinggal dimasukin aja, taruh sini nih. Teks pidatonya. Jadi misalkan tadi udah ya, aku udah jadi, tinggal di copy, terus dimasukin sini aja. Set, kirim. Nah, ini udah jadi ya. Udah tinggal di checklist. Gitu. Ntar ini jangan lupa juga dibuka soalnya di checklist lagi. Dan buka profil ya, diklik ini. Jangan lupa juga di sini ada umpan balik, teman-teman ya. Bisa juga dijawab juga feedbacknya, jangan lupa juga. Karena di sini juga penting ya, buat teman-teman bisa isi feedbacknya. Oke, pas banget waktu juga sudah berakhir, teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nanti mungkin yang ini, karena waktu juga ya, ntar teman-teman boleh kerjakan secara mandiri ya. Nanti kalau bingung bisa tanya aku aja. Any question, teman-teman semua? Boleh minta itu apa namanya? Mentahan promnya, mungkin biar bisa diubah lagi itu sebagai referensi. Oke, mentahan promnya, boleh. Nah, ini ya contoh mentahan promku, teman-teman semua. Aku kirimin ke dalam chat ya. Oke, target audience. Nah, ini punya aku nih, teman-teman. Nanti bisa di elaborate lagi ya. Ini jangan lupa mungkin yang mau nyimpan boleh di copy paste ya, teman-teman semua. Nah, ini dia. Punya aku tadi ya, dari ininya. Tadi sih dia minta bahasa Inggris, jadi make sure ntar minta ditranslate juga ke bahasa Inggris ya, teman-teman semua. Sampai sini yang mau ditanyakan lagi, teman-teman semua, any question? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi teman-teman untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita hari ini belajar cukup banyak ya, teman-teman ya. Kita hari ini belajar gimana sih caranya. Kita tadi pertama kita buka dulu dengan kuis ya. Jadi kita mempelajari lagi apa aja yang udah kita pelajarin selama ini. Teman-teman semua kita breakdown lagi dan kita coba kilas balik lagi. Kita juga belajar teman-teman di hari ini terkait dengan penyempurnaan juga presentasi permainan ya. Kita juga tadi belajar di awal gimana sih caranya project one kita yang sebelumnya kita udah buat, teman-teman semua. Sekarang kita buat sebagai online gitu ya. Jadi project tersebut bisa publish secara online dan kita bisa melihatnya nggak cuma teman-teman aja, tapi di orang di luar sana juga bisa melihat ya. Mungkin teman-teman bisa share ke orang tua dari teman-teman semua dan sekarang udah bisa melihat juga tuh dari website tersebut ya. Jadi nggak cuma di komputer atau di iPad teman-teman aja. Nah, terus juga tadi kita juga belajar ya, kira-kira bahasa itu kita belajar terkait apa sih penguasaan kita tuh sampai di mana. Nah, kita juga memberikan rating kepada penguasaan kita sendiri ya, sampai mana. Dan terakhir juga kita belajar ya terkait pembuatan pitching itu sendiri, teman-teman dengan memanfaatkan ChatGPT dan juga menggunakan tadi ya namanya itu adalah pitch your idea. Jadi kita melakukan pitching kepada AI dan AI akan memberikan rekomendasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Any question? Oke, mungkin sebelum close, aku mau satu orang dong buat close. Aku mau Ibrahim deh, boleh? Coba. Ibrahim hari ini belajar apa aja, Ibrahim? Apa aja yang Ibrahim dapetin di pembelajaran hari ini? Kalau sekarang kayaknya baru itu kayak few minutes ago kita tadi belajar tentang AI. Tadi AI ya. situ. AI-nya tadi ngapain aja? Coba dijelasin sedikit lagi, Ibrahim. Itu tadi nge-translate. Nge-translate, oke. Terus tadi awal-awal kita belajar ngapain tuh? Twine-nya diapain twine-nya? Itu dibikin file. Dibikin file ya, biar bisa apa? Aku kayaknya Biar bisa online ya, biar bisa online, Iya. sehingga bisa dibuka sama semuanya. Oke, thank you Ibrahim untuk summarize-nya ya. Jadi benar banget apa yang Ibrahim bilang dan apa sih yang udah aku summarize juga. Mungkin itu aja ya teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini.
Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman semua. Thank you. Bye-bye. See you in the next lesson. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you semuanya. Makasih, Kak. Sama-sama, teman-teman. Thank you.